Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bu Guru harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Agar kalian lebih semangat dalam belajarnya, kita jargon terlebih dahulu. Kalau Bu Nia bilang kelas 5A, kalian menjawab saya bisa, yakin bisa, pasti bisa, yes, 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 seperti itu. Bu Nia ulangi, kalian jawab dengan semangat ya. Kelas 5A, saya bisa, yakin bisa, pasti bisa, yes, 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 seperti itu. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Harapannya nanti setelah kalian menyimak video yang Bu Nia berikan, semua tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Berikut adalah kegiatan Siti dari rumah menuju ke sekolah. Bu Nia bacakan, kalian simak. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Kalian apakah sudah tahu apa saja organ-organ peredaran darah dan apa saja fungsi dari masing-masing organ peredaran darah pada manusia tersebut? Simak video berikut. Nah, berikut adalah sistem peredaran darah pada manusia. Dikatakan sistem berarti urutan atau rangkaian proses. Nah, sistem peredaran darah manusia yaitu mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Berikut untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat. Nah, urutan peredaran darah kecil yaitu sistem peredaran darah kecil dimulai dari darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 dan darah yang banyak mengandung karbon dioksida yaitu atau CO2. Darah yang banyak mengandung oksigen tadi kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Berikut adalah urutan peredaran darah kecil dimulai dari nomor 3. Nah, nomor 3 kemudian menuju ke nomor 10, dilanjutkan ke nomor 8, kemudian nomor 11 dan diakhiri nomor 2. Kemudian yang kedua yaitu peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya di aorta tersebut terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena dan diakhiri ke serambi kanan. Kalian bisa lihat sistem peredaran darah besar yaitu dimulai dari nomor 4, kemudian nomor 2, 6, 7, 5,
dan diakhiri dengan nomor 1. Nah, dari gambar yang sudah Bunia sajikan, kalian bisa mengetahui apa saja organ-organ peredaran darah pada diri manusia. Dikatakan organ itu satu bagian. Yang namanya organ itu berarti satu bagian. Kalau tadi sistem berarti urutan, rangkaian. Nah, kalau organ itu berarti satu bagian saja, bagian-bagiannya. Organ peredaran darah pada manusia diantaranya yang pertama jantung, Mbak Mas. Nah, bisa kalian lihat jantung seperti berikut. Di dalam diri kalian masing-masing itu mempunyai satu jantung. Nah, fungsi dari jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung itu seberapa? Ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, jadi jantung pada bayi itu berbeda dengan jantung manusia dewasa. Ketika kalian masih bayi, jantung kalian berarti kecil. Kemudian kalian tumbuh menjadi orang dewasa, menjadi remaja, kemudian ke dewasa. Nah, ukurannya itu semakin membesar. Berikut adalah bagian-bagian jantung. Ternyata ada banyak sekali bagian-bagian jantung. Namun Bunia di sini mengharap atau menginginkan kalian menghafal 4 saja bagian-bagian jantung. Yang pertama adalah ada serambi kiri, kemudian serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Ada 4, Mbak Mas. Kalian hafalkan bagian-bagian jantung itu ada 4 yang harus kalian ketahui. Bunia ulangi, yaitu dari serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, itu adalah organ peredaran darah manusia yang pertama, yaitu jantung. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi menjadi 2, Mbak Mas. Kalian bisa lihat gambarnya, ini ada manusia, misalnya diri kalian. Peredaran pembuluh darah ada 2, yaitu pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri, dan pembuluh balik atau yang disebut dengan vena. Perbedaannya bagaimana? Nah, perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalau pembuluh nadi itu mengalirkan darah dari jantung, ingat dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian kalau pembuluh balik yaitu mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung, kebalikannya, Mbak. Nah, pembeda yang kedua yaitu kalau pembuluh nadi berisi darah bersih ini mengandung oksigen atau O2. Sedangkan pembuluh balik itu berisi darah kotor, yaitu darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Pembeda yang ketiga yaitu kalau pada pembuluh nadi denyut dapat kalian rasakan saat kalian menekan. Coba kalian tekan bagian tangan kalian. Kalau kalian bisa merasakan ada denyutnya, dut-dut seperti itu dinamakan pembuluh nadi. Sedangkan pada pembuluh balik denyut itu tidak bisa terasa, Mas, Mbak. Terjadi dalam tubuh. Kalau tadi pembuluh nadi bisa kalian rasakan denyutnya, kalau pembuluh balik tidak bisa kalian rasakan. Kemudian pembeda yang keempat yaitu pada pembuluh nadi, jika darah terluka, itu darah kalian akan mengucur atau memancar deras. Sedangkan pembuluh balik, jika terluka, darah tersebut akan menetes dan merembas. Nah, pembuluh darah ini fungsinya apa? Nah, pembuluh darah ini sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Berarti yang kedua ya, kalau tadi ada jantung, kemudian yang kedua pembuluh darah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah paru-paru. Berikut adalah bagian paru-paru. Fungsi dari paru-paru yaitu menyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, paru-paru memiliki peranan penting dalam proses
peredaran darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang banyak mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Coba sudah Bu Nia sampaikan di tema berapa? Tema 2 kalau nggak salah. Itu sistem pernafasan pada manusia, yaitu meliputi organnya yaitu paru-paru. Nah, ternyata paru-paru itu juga berperan dalam proses atau sistem peredaran darah pada manusia. Nah, coba kalian lihat. Berikut adalah bagian-bagian paru-paru dari manusia. Paru-paru terdiri atas ribuan cabang. Cabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara, Mbak Mas. Nah, kantong udara tersebut dinamakan dengan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus yang disebut dengan kapiler. Pada jaringan halus, kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi Bu Nia ulangi, bagian-bagian atau organ-organ tubuh manusia yang berperan dalam proses peredaran darah pada manusia itu ada 3. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, setelah kalian mempelajari tadi sistem peredaran darah pada manusia, kita kembali ke ceritanya Siti. Nah, Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai ke sekolah. Pada jam pelajaran pertama mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi dalam menjaga dan merawat organ-organ peredaran darah manusia. Nah, tiba-tiba si Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, rasa syukur itu Siti ungkapkan dalam bentuk pantun. Nah, kalian apakah sudah tahu apakah itu pantun? Nah, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang terikat aturan. Maksudnya dari terikat aturan berarti ada ciri-cirinya, Mbak Mas. Ciri-ciri dari pantun itu sendiri, yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Pantun tersebut bersajak atau rima A, B, A, B. Nah, berikut adalah contoh pantun yang sudah dibuat Siti. Kalian bisa melihat dan menyimak. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, bisa kalian lihat bahwa ciri-ciri pantun itu yang pertama terdiri dari satu baitnya itu terdiri dari 4 baris. Coba kalian hitung. Nah, ini ada 4 baris. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setiap barisnya, Mbak, itu ada 8 sampai 10 suku kata. Coba kita hitung baris yang pertama. Rambutku lebat, rambutku subur. Kita hitung rambutku lebat, rambutku subur. Ternyata baris pertama itu ada 10 suku kata. Kemudian baris yang kedua, kita hitung suku katanya. Tidak dapat dipasang jepitan. Baris kedua juga terdiri atas 10 suku kata. Kemudian yang baris ketiga,
tubuhku sehat, ku ucap syukur. Ternyata baris ketiga juga terdiri atas 10 suku kata. Dan baris yang terakhir atau baris keempat, kita hitung, darah mengalir tanpa hambatan. Ternyata terdiri dari 10 baris. Mohon maaf, bukan 10 baris tapi 10 suku kata. Sampai sini semoga Buni harap kalian bisa mengerti apa itu pantun. Nah, tibalah saatnya cerita Siti berakhir. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa jam dinding di kelas Siti menunjukkan pukul 12:40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-teman segera berkemas-kemas untuk pulang. Siti dan teman-teman mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-teman segera mengayuh sepeda untuk kembali pulang atau kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, demikian yang dapat Bunia sampaikan. Pembelajaran 1 tadi kalian sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Bagaimana sistem peredaran darah itu? Kemudian apa saja organ-organ dari peredaran darah manusia? Kemudian apa saja fungsi dari masing-masing organ tersebut? Selanjutnya kalian sudah belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Bagaimana ciri-cirinya? Kemudian contohnya. Nah, setelah ini Bunia akan share ke kalian link Google Form untuk kalian kerjakan di rumah. Bunia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan. Jika ada yang belum paham, kalian bisa menulis pada kolom komentar atau melalui WA Bunia. Bunia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.